Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saat ini saya berada di gerbang Kawah Ratu via Cidahu, teman-teman. Ada 3 destinasi wisata di Gunung Salak yang paling terkenal ya. Salak 1, Puncak Manik, Puncak Salak 2, Puncak Prabu, dan yang terakhir yang paling populer, yang paling familiar, yang paling banyak dikunjungi yaitu Kawah Ratu, teman-teman. Saya milih Kawah Ratu via Cidahu karena lebih dekat dan juga lebih treknya lebih bersahabat ya. Oke, kita lanjut nih. Di sini ada peta, teman-teman. Nah, di sini kita ada di tempat parkir. Kemudian nanti kita melewati gerbang Kawah Ratu dan banyak berbagai warung ya untuk nyiapin logistik. Terus ada aliran sungai. Mungkin nanti kita bakalan lewatin sungai. Ada setter ini. Ini ada trekking ke Puncak Salak 1, teman-teman. Ada persimpangan ya, yaitu Simpang Bajuri. Belok kanan, dan ini kita tetap lurus atau sebelah kiri ke arah Kawah Ratu, teman-teman. Nah, Kawah Ratu itu ada 2, ada jalur Cidahu dan jalur Pasirengit. Di sana ada Pasirengit ya, tapi ini beda jalur. Kalau Pasirengit dari Bogor, dari Gunung Bunder. Kalau Kawah Ratu Cidahu dari Cicurug atau masuknya udah Sukabumi. Di sini ada peringatan-peringatan. Yang pertama, jaga keselamatan. Kawah Ratu itu kawah ya yang mengandung belerang, jadi disarankan di sini maksimal itu naik dari sini ya. Itu jam 11 siang, teman-teman. Di atas jam segitu tidak direkomendasikan karena mulai kabut, cuaca hujan, apalagi kalau hujan ya, itu cairan asam sulfurnya itu makin banyak naik ke atas, teman-teman. Yang kedua, logistik ya, pastikan airnya cukup karena di trek Kawah Ratu via Cidahu itu nggak ada mata air, teman-teman. Beda dengan Pasirengit ya. Kalau via Pasirengit itu ada di pos 3 mata air alaminya. Terus jagalah kebersihan ya, itu pasti ya. Terus pengunjung diwajibkan membawa tiket ya, pastinya bawa tiket. Dan saling mengawasi, artinya kita tuh jangan memikirkan diri sendiri, teman-teman. Ketika teman kita capek ya, kita tungguin dulu biar kita tuh jangan ninggalin. Kalau ada apa-apa kan repot juga, teman-teman. Oke, kita lanjut supaya kita nggak kesiangan. Kita OTW ke atas. Oke, teman-teman, sedikit informasi mengenai tiket menuju ke Kawah Ratu via Cidahu. Ada beberapa pembayaran. Yang pertama, pembayaran masuk TNGAHES atau Taman Nasional Gunung Halimun Salak, tiketnya. Yang kedua, untuk kebersihan. Yang ketiga, untuk parkir motor. Dan yang keempat, tentunya untuk simaksi ke Kawah Ratunya, teman-teman. Total, saya nggak tahu rinciannya berapa ya. Total 2 orang 1 motor itu 85.000, teman-teman. Di hari weekend ya, di hari Minggu 2 orang 1 motor 85.000. Ya bisa dibilang masih normal lah, masih oke lah. Oke guys, jadi di awal-awal trek ya, di kilometer 0 sampai kilometer 1 ini masih banyak warung-warung. Nah, bisa dilihat di sana juga ada warung. Jadi teman-teman pastinya bisa mengisi logistik atau perbekalan terlebih dahulu, teman-teman. Juga ada toilet ya, juga ada toilet. Jadi nggak perlu khawatir. Oke guys, ini trek-trek awal masih kayak gini ya. Masih ya, ini jalanan yang masih bisa dilewatin motor atau mobil, teman-teman. Nah, di sini ada semacam apa ya, glamping mungkin, teman-teman. Masih landai-landai aja sih. Itu juga ada sungai. Ada musola. Oh. Jadi trek di awal nih, kilometer 1 masih seperti ini. Sangat-sangat bersahabat. Guys,
Dan di sana ada apa istilahnya ya? Deforestasi, teman-teman. Wah, penebangan nih hutan-hutan. Mau dibangun apa lagi ya? Oke, teman-teman. Di kilometer 1,17 ya. Ini sampai di apa ya nih? Rest area mungkin, teman-teman. Dan di sini ada gapura, cuman nggak ada tulisannya. Polosan. Jadi kita masih lanjut ke sana. Mungkin ini awal dari trek rimba dari hutan Halimun Salak, teman-teman. Oke guys, ada ini area camping ya, cuman nggak ada namanya tempat camping apa. Dan di sana ada rest area gitu. Ini lumayan gede ya warungnya. Ada toiletnya juga sebelah sini. Seperti ini, teman-teman. Jadi sejauh ini treknya masih bersahabat ya, masih banyak batu-batuan kayak gini. Jadi ya nggak terlalu ekstrim lah. Oke teman-teman, kita sampai di Simpang Bajuri, di mana terdapat trek menuju ke Puncak Manik Salak 1, teman-teman. Dari sini tuh sekitar 5 kilo ya menuju ke Puncak Manik. Dan di sini trek menuju ke Kawah Ratu via Cidahu ya. Jadi tentunya kita mau ke Kawah Ratu, kita belok kiri, teman-teman. Kalau lewat kanan, ini jalurnya lumayan ketutup ya, dan registrasi di awalnya juga ya harusnya ke Salak 1, teman-teman, bukan ke Kawah Ratu. Kalau kita maksain lewat sini, jalurnya ilegal. Jadi nanti kita bisa di blacklist, nggak bisa naik gunung atau taman nasional lainnya, teman-teman. Teman-teman, di sini ada batas antara Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Sukabumi, teman-teman. Jadi batasnya di sini ya. Biasanya batas daerah itu ada sungai, tapi ini nggak ada sungai. Persis di belantara semak-semak belukar, teman-teman. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali. Sejauh ini treknya masih oke lah. Masih normal-normal aja. Dan masih banyak bebatuan yang memudahkan kita untuk trekking. Jadi kenapa saya milih jalur via Cidahu ya daripada Pasir Rengit? Karena jalur Cidahu jauh dari kota Bogor, yang pastinya treknya nggak serame Pasir Rengit karena aksesnya lumayan jauh ya. Ini udah masuk ke Sukabumi, teman-teman, kalau via Cidahu. Yang kedua, treknya lebih landai karena kalau Pasir Rengit itu treknya nyatu sama ke Puncak Salak 1, teman-teman. Jadi dia itu kayak trekking ke gunung lah, suasananya atau kondisi treknya. Kalau di Cidahu ini ya kayak trekking biasa gitu, nggak terlalu curam atau ekstrim. Ya kayak gini treknya kurang lebih ya, landai-landai aja dari tadi nih. Udah 2 km, teman-teman. Treknya masih landai. Teman-teman, di kilometer 2.12 udah mulai kecium bau belerang. Dan masih lumayan jauh sebenarnya, teman-teman, masih 2 kilo lagi, tapi udah kecium bau belerang. Ini ada beberapa trek yang dialiri air, teman-teman. Ini dari mata air ya, dan airnya jernih banget sih. Cuman sebentar doang lewatnya dari sana, terus langsung turun lagi. Entah nyampe mana ini airnya.
Vegetasinya juga nggak terlalu rapet ya, nggak terlalu rindang teman-teman. Masih ada banyak area yang terbuka. Jadi buat teman-teman yang udah ibu-ibu pun menurut saya ini masih oke sih. Tidak terlalu ekstrim treknya. Oke teman-teman, di kilometer 2,6 ya, ini ada lahan yang benar-benar terbuka. Ini kayaknya tempat buat landasan helikopter teman-teman. Ini luas banget sih. Ini bisa buat area camping kayaknya nih. Keren sih. Areanya luas, terbuka. Setelah area terbuka tadi ya, langsung masuk lagi ke trek yang lebat banget nih vegetasinya. Oke teman-teman, ini ada persimpangan ya. Ada yang dikasih semacam garis polisi. Berarti kita belok ke kiri, ke sini. Tapi di situ ada suara kayak air terjun teman-teman. Deras banget. Oke, ini aliran sungainya. Wow. Ini sih menurut saya sepatu bakalan basah teman-teman ya. Mungkin kita coba cara lain di sebelah sini ya. Oke, kita coba dulu. Oh. Tengah hutan ada tembok support wall ini yang dibangun di tengah hutan. Itu buat apa ya? Soalnya di sini nggak ada area atau pelang yang penting gitu teman-teman. Tapi dibangun apa struktur kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada tembok dan sana ada jurang yang lumayan dalam ya, sekitar 5 meter. Oh, mungkin ini area camping, teman-teman. Sana juga ada trek ya. Sekitar ya nggak nyampe 1 kilo lagi teman-teman. Ini banyak pohon-pohon kayak gini. Mungkin teman-teman yang tahu silahkan komen ya. Ini pohon apa? Nih guys, banyak banget ya tadi. Di kilometer 3,37 ya. Ini udah ada semacam kawah kecil. Coba kita lihat sedikit teman-teman. Nah, ini ada kawah. Wow. Jadi ini ada area kawah kecil yang ya agak melipir dari trek sedikit. Nggak terlalu gede tapi airnya itu menggolak banget teman-teman, itu mendidih banget ya.
Dan warna tanahnya putih-putih gitu, belerang banget ini. Ini masih belum di area utama Kawah Ratu ya teman-teman ya. Mungkin ini masih di anaknya mungkin ya, anak Kawah Ratu. Keren. Di kilometer 3,5, 3,6. Ini udah sampai di area Kawah Ratu. Kita mau lihat-lihat dulu nih. Kita lihat dulu teman-teman. Wow, amazing guys. Dapat view kayak gini. Dan kita masih terus lanjut ke sana, nyari plang Kawah Ratu supaya bisa foto di sana teman-teman. Kilometer 3,54, jam 8.35, setengah 9. Termasuk cepet sih ini. Kita bakal lihat view dulu sebelah sini. Tentunya ada garis polisi ya. Nah, sana Kawah Ratu. Ini trek menuju ke bawah. Nanti kita ke bawah sana, terus naik lagi ke atas sampai ke plang Kawah Ratunya teman-teman. Spot foto umum ya. Ini Puncak Manik Salak 1. Oke, kita lanjut ke sana. Kita menuju ke bawah, ke aliran sungai yang ada di bawah ya, di Kawah Ratu sebelah sana teman-teman. Ya, satu, dilarang beraktivitas di dalam area kawah, mandi atau berendam. Wow, ini pastinya bahaya sih. Menuju ke area kawahnya teman-teman. Wow. Untungnya masih pagi ya, masih setengah 9, cuaca masih cerah, benderah. Oke teman-teman, ini view Kawah Ratu. Wow, keren banget. Walaupun cuaca agak berawan ya, tapi view-nya masih bersih karena masih pagi hari. Oke, kita makin mendekat teman-teman. Ini saya salah jalan apa gimana ya? Oh, lewat sini ternyata. Oke. First time saya ke Kawah Ratu guys. Dan di Kawah Ratunya kalau kita mau ke pelangnya sebelah sana ataupun di mana itu nggak ada jalur yang jelas gitu. Jadi kita coba-coba aja lewat bawah. Mungkin sebelah situ kali teman-teman ya. Kita coba aja. Di sini ada spot foto di sana tuh. Bener-bener nggak ada jalan yang jelas teman-teman. Ada tanda atau apa gitu. Di sini nggak ada sama sekali. Bener-bener ini harus ekstra hati-hati teman-teman karena licin banget ya, batu-batu kecil, terus ya lunak juga tanahnya ini. Wah, ini kita lewatin apa ya, sungai, tapi kita cek dulu airnya panas apa enggak ya. Dingin guys, ternyata airnya dingin ya. Ini kita masih terus ke atas. Tadi dari atas sana turun ke bawah, terus sampai dasar sungai, naik ke atas lagi buat sampai ke plang Kawah Ratunya teman-teman. Oke, kita bakal ke sana coba. Kita bakal lewatin sungai lagi. Dan cuaca udah mulai mendung, jadi kita nggak bisa lama-lama di Kawah Ratu ini.
batunya lumayan licin teman-teman. Jadi benar-benar harus hati-hati ya. Asli ini licin banget. Aduh. Dari atas sana tadi, wah udah mulai rame ya. Terus turun ke bawah, lewati sungai, sampai pulang dikit lagi teman-teman. Kita foto nih, spot foto menarik. Nah. Kita udah sampai di, wah ini keren banget sih tempatnya sih. Subhanallah. Cuaca udah mulai mendung teman-teman, dan di sana ada jalur dari Pasirengit ya. Dari Pasirengit sebelah sana. Ini jalur dari Cidahu. Kalau kita ke sana sebenarnya bisa teman-teman ya. Turun ke bawah lagi. Kita lihat dulu apakah ada treknya. Oh, ada teman-teman. Kalau yang nekat sih bisa lewat sini ya. Cuman ini ada tulisan ya, kepada para wisatawan, oh ya, nggak boleh mandi teman-teman. Kurang lebih kayak gini. Oke, sekitar 1,5 jam perjalanan yang landai-landai aja sampai di Kawah Ratu. Ini pelang Kawah Ratu via Cidahu ya. Di sana lagi pelang Kawah Ratu via Pasirengit. Sebenarnya bisa nyebrang ke bawah, tapi udah dikasih garis polisi, jadi pastinya berbahaya teman-teman kalau lewat bawah situ, karena lumayan curam jalurnya dan licin. Cuaca udah mulai mendung, kita mau foto-foto dulu sebentar di sini, dan abis itu kita balik lagi. Takutnya hujan ya. Ini soalnya turunnya licin juga tuh lewat sungainya. Di sini mau istirahat dulu, ngeringin sepatu dulu. Soalnya basah, tadi habis lewatin sungai itu. Kita nyemil-nyemil view-nya Kawah Ratu guys. Seperti biasa, Beng Max. Ngemil dengan view Kawah Ratu guys. Itu rombongan yang baru sampai jam 9. Makanya kalau ke Kawah Ratu tuh harus pagi supaya nggak keburu rame teman-teman. Kalau rame yang ada foto di pelangnya nanti bakalan ngantri. Jadi kurang tenang aja gitu. Kalau tadi kan saya nyampe masih sepi ya, masih baru 3 orang di atas. Jadi ya bebas buat foto-foto. Oke teman-teman, pukul 9:45 kita menuju pulang, dan kondisi dari Kawah Ratu ini udah rame banget. Wow, ini kalau mau foto-foto juga ngantri teman-teman ya. Lihat, waduh, rame banget teman-teman. Belum lagi yang ada di sana ya. Wow. Oke, kita langsung turun aja biar nggak berlama-lama di keramaian ini. Jadi kita turunnya lewat jalan yang tadi lagi, turun ke bawah, lewat sungai, terus naik lagi ke atas teman-teman, ke sebelah sana ya, ke trek yang hutan rimbanya. Oke teman-teman, kita lewat jalur yang tadi lagi ya, karena udah siang. Supaya aman, kita lanjut balik lagi ke atas.
asapnya itu udah mulai tebal teman-teman, jam 10-an. Jadi kita harus cepat-cepat naik ke atas ya. Teman-teman bisa dilihat ya, ini kabutnya udah mulai rapet ya. Wow, kalau makin siang di sini makin banyak asapnya, jadi lumayan bahaya teman-teman. Udah mulai ramai guys. Udah rame banget ya di area kawahnya. Kalau udah rame, kita waktunya pulang biar gak pusing di tempat wisata. Tempat alam pun tetap rame teman-teman. Ya, namanya Kawah Ratu, destinasi wisata yang sangat-sangat terkenal dan aksesnya nggak begitu sulit ya. Jam 10-an ya, masih banyak banget yang naik ke atas, ke kawah. Waktu-waktu yang biasanya orang berangkat dari rumah tuh jam 6, jam 7 tuh, baru nyampe sini jam segitu, jam 10-an. Buat teman-teman yang mau ke Kawah Ratu, kalau milih jalur menurut saya Cidahu lebih oke daripada Pasirengit ya, karena nggak seramai Pasirengit. Walaupun ya Cidahu ramai juga kalau udah mulai siang, tapi tetap nggak seramai Pasirengit teman-teman. Selain itu juga treknya lebih bersahabat. Ibu-ibu pun tadi banyak yang trekking di sini. Jadi buat teman-teman yang mau trekking, diusahakan ya datang di pagi hari ya. Kalau bisa jam 6 nyampe sini teman-teman. Atau jam 7 ya, masih sepi. Walaupun weekend, jam 7 pagi itu masih sepi di sini. Rekomendasi banget buat trekking ke Kawah Ratu. Oke teman-teman, kita sampai di area yang lumayan luas ya. Ini nggak tahu landasan helikopter atau apa ya. Kalau buat camping sih oke sih, bisa banyak tenda. Cuman nggak ada mata air di sini. Di Cidahu itu mata air sedikit teman-teman. Tapi ini luas banget, recommended banget buat ngecamp di sini. Dan dari sini ke Kawah Ratu tuh cuman sekitar 1 kilo aja. Kalau udah nyampe sini berarti udah nggak jauh lagi sampai ke Kawah Ratu teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada daun yang gerak sendiri. Ini daun yang lain diem ya. Ayo kita lanjut. Nah, contoh daun yang ini, lihat teman-teman. Yang lain daunnya diem, dia sendiri yang goyang-goyang. Ini juga teman-teman, lihat. Jauh banget ya bedanya ya. Ya mungkin ada alasan fisika ya di sini. Jadi jangan terlalu memikirkan hal-hal yang mistis. Ya bisa jadi ini anginnya cuman ke arah situ aja gitu. Jadi dia masih goyang-goyang gitu aja. Kalau atau memang dicaper aja ke kita. Nah, itu bisa jadi tuh. Jadi ya kita bawa santai aja lah kalau kayak gini-gini di gunung ya. Jangan terlalu mikirin yang aneh-aneh.
Dah, lanjutin main-mainnya. Nah, ini trek yang sempit ya kanan kirinya, tapi areanya terbuka. Wah, cuacanya lagi bagus banget. Oke teman-teman, udah sampai area Simaksi. Kita jam 11 lewat 20 menit ya, kurang lebih 1 jam 30 menit lah teman-teman, 1 jam setengah, dengan jarak total bolak-balik itu 8 km teman-teman. Untuk jalurnya juga nggak parah banget ya, nggak terlalu ekstrim, lumayan landai, cuman pas nyampe di kawahnya doang tuh harus nyebrang sungai dulu, turun ke bawah, terus naik lagi ke atas. Itu lumayan lumayan effort lah, soalnya jalurnya juga nggak jelas ya kalau udah nyampe kawahnya. Buat sampai ke Plang buat moto-motonya itu jalurnya kurang jelas, jadi harus nyari sendiri. Tapi selebihnya oke sih, pemandangannya oke, karena memang datangnya di pagi hari ya. Setelah sampai bawah, sampai kawah, baru tuh pada datang di atas. Wah, ramai banget. Jadi kalau tempat-tempat wisata kayak gini, teman-teman disarankan pagi hari ya, supaya nggak ramai banget. Kalau tempat wisata gini kan kita utamanya kan kita foto ya. Udah ramai gitu ganti-gantian lah, ramai berisik. Jadi nggak tenang juga teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video saya kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe. Silahkan tunggu videonya.